Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada Ramadan yang ke-16. Baik, kultum hari ini akan diceritakan Miss tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, siapa dia? Mari kita simak bersama-sama. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk as-sabiqunal awalun. Apa itu as-sabiqunal awalun? Yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Yaitu ketika usianya masih 17 tahun, masih remaja ya. Saat juga masih berkerabat dengan ibunda Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah. Rasulullah pernah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas dan ini menjadi keistimewaannya, teman-teman. Ya Allah, jadikanlah bidikan panahnya selalu tepat dan kabulkanlah setiap doanya. Sejak saat itu tidak ada satupun bidikan dari Sa'ad yang meleset. Tidak ada doa Sa'ad yang tidak dikabulkan. Semuanya dikabulkan atas izin Allah. Berikutnya, Sa'ad menjadi salah satu kesatria pemberani dan pemanah yang paling handal pada masa itu. Namun beliau tetap rendah hati, teman-teman. Oleh karena itu Sa'ad diberi gelar singa yang menyembunyikan kukunya. Singa yang menyembunyikan kukunya. Jadi dia tidak sombong, meskipun dia kuat tapi dia pendiam dan rendah hati. Itu adalah istilah saja ya. Suatu hari Khalifah Umar bin Khattab hendak memimpin pasukan muslim menuju Qadisiyah, perbatasan Irak sana milik kaum muslimin dengan kekaisaran Persia penyembah api. Khalifah Umar tergerak hatinya untuk membantu langsung pasukan muslim yang kalah di pertempuran jembatan sungai Efrat. Bahkan 400 muslim telah gugur. Wahai Khalifah, sebaiknya bukan engkau yang memimpin pasukan. Engkau lebih dibutuhkan di Madinah sebagai kepala negara, saran Abdurrahman bin Auf. Lalu, siapa yang pas memimpin pasukan ke Qadisiyah? Tanya Khalifah Umar. Saya tahu orangnya. Dialah singa yang menyembunyikan kuku. Siapa, teman-teman? Betul sekali, Sa'ad bin Abi Waqqas, jawab Abdurrahman. Khalifah Umar menyetujui saran Abdurrahman. Maka berangkatlah Sa'ad menuju Qadisiyah sebagai panglima yang memimpin 4.000 pasukan muslim. Mereka akan menghadapi 100 ribuan lah pasukan Persia. Banyak ya, lebih banyak bahkan. Jumlah pasukan Persia yang jauh lebih banyak itu tidak pernah membuat Sa'ad dan pasukannya gentar. Di tengah perjalanan mereka terhadang di sungai Tigris yang sedang meluap atau pasang dan arusnya sangat deras. Panglima Sa'ad berkata kepada pasukannya, "Bacalah Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Panglima Sa'ad mengerahkan kudanya, menerjuni sungai lalu berduyun-duyun diikuti pasukannya. Ajaib, subhanallah. Allah menjadikan pasukan muslim tidak tenggelam, bahkan terseret arus sungai, aman-aman saja. Di Qadisiyah, sang raja Persia Kisra Yazdigrid menunjuk Rustum sebagai panglima pasukannya untuk menghadang kaum muslim. Pertempuran sangat meletus. Pasukan Persia diperkuat dengan 33 ekor gajah. Mereka mampu memporak-porandakan pasukan muslim. Hari pertama perang, pasukan muslim mengalami kekalahan, teman-teman. Memasuki hari yang kedua, datanglah bala bantuan pasukan muslim dari Syam yang dipimpin Panglima Kokko bin Amr. Mereka menggunakan taktik yang sangat cerdik, yaitu dengan memberi kostum pada kuda-kuda mereka dan onta-onta perang. Mereka memberi kostum yang sangat meriah. Nah, akibatnya apa ya? Berhasil ternyata. Gajah-gajah itu ketika melihat pasukan berkuda itu, dengan melihat kostum-kostum kuda yang seperti itu, mereka jadi ketakutan dan melarikan diri. Mereka pontang-panting sampai menabrak apapun yang dia lewati.
mencerai-beraikan pasukan Persia itu sendiri. Pasukan Muslim terus menyerang. Di tengah-tengah pertempuran, Panglima Sa'ad sakit. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul yang pecah setiap kali tubuhnya terhentak di atas kuda. Setiap kali bergerak pecah, setiap kali bergerak pecah. Seperti itu teman-teman. Meskipun sakit, Panglima Sa'ad tetap bersemangat memimpin pasukannya. Ketika semakin sakit, Sa'ad memimpin pasukan dari atas tandu yang sangat besar dan tinggi. Komandan di bawahnya meneruskan perintah Sa'ad karena beliau adalah panglima perang. "Ayo Abdullah, serang bagian sayap kiri," perintah Sa'ad. "Engkau Al-Haris, masuk ke jantung pertahanan musuh. Mari para pejuang Allah, kita sambut surga. Allahu Akbar." Mereka jihad bersama-sama melakukan peperangan melawan Persia. Para prajurit terbakar semangatnya oleh komando Panglima Sa'ad. Tak kenal lelah, mereka terus menggempur pasukan Persia. Tiba-tiba berhembus angin kencang yang merusak tenda-tenda pertahanan Persia. Panglima Rustum melarikan diri. Pasukan Persia dengan segera dapat dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Berkat pertolongan Allah, pasukan muslim memperoleh kemenangan di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, sang singa yang menyembunyikan kukunya. Nah, dari situ kita mendapatkan pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan, sesulit apapun yang kita lalui, pasti Allah akan menolong kita ya. Nah, maka daripada itu jangan lupa selalu taat beribadah, memohon dan berdoa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu bersyukur. Dari Miss ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.